Halo sahabat Pansel Movie, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film animasi Ratatouille. Ya, Ratatouille. Ratatouille adalah sebuah film animasi tentang persahabatan seekor tikus dengan manusia yang ingin menjadi koki yang hebat. Sebelum lanjut, mari sama-sama kita support channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya bisa berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Remy adalah seekor tikus muda yang tinggal di atap sebuah rumah kayu milik nenek di Paris. Ia tinggal bersama ayahnya Django dan Emil, serta puluhan saudara-saudara yang lain. Nenek pemilik rumah itu sangat menyukai dengan acara masak-memasak di televisi yang dibawakan oleh seorang chef restoran terkenal, yaitu bernama Gustav. Remy sangat menyukai Gustav dan selalu mengikuti acaranya di televisi. Dan dia menjadi sangat menyukai makanan resmi ala manusia dan menolak memakan sampah selayaknya seekor tikus. Dia juga memiliki bakat untuk mengetahui suatu masakan hanya berdasarkan penciumannya saja. Dalam hatinya, dia sangat ingin menjadi seorang koki yang berhasil seperti halnya Gustav. Tapi ayahnya Remy tak pernah mendukungnya. Dia selalu menyuruh Remy untuk menjauh dapur dan membenci makanan manusia. Suatu hari, ia menemukan jamur berkualitas baik dan dia meminta tolong kepada Emil untuk membantunya. Di perjalanan, Emil heran dengan Remy yang berjalan layaknya manusia dengan dua kaki. Alasan Remy hanya simpel. Tanpa sengaja, Remy menemukan keju dan rosemary. Seketika itu juga, ia ingin memasak perpaduan makanan spesial itu supaya lebih enak untuk dimakan. Melihat cerobong asap di rumah nenek, mereka menuju ke sana. Sedang asik memanggang, tiba-tiba duar! Kesambar petir mereka berdua. Ternyata tak kapok, Remy justru senang karena petir itu membuat masakannya menjadi lebih enak. Supaya sempurna, dia membutuhkan kunyit yang akan dia ambil di rumah nenek. Emil membantu mengawasi keadaan, dan Emil mencari-cari kunyit itu berada. Dengan kemampuan membaca yang selama ini tak pernah keluarganya ketahui, namun Remy mengetahui bahwa Chef Gustav akhirnya meninggal, dan acara di televisi tak bisa dilanjutkan lagi. Remy sangat sedih dan kecewa. Si nenek yang bangun dari tidurnya, melihat tikus di depannya langsung mengambil senapan dan menembaki tikus itu. Emil yang gelantungan di pintu hampir saja terkena tembakan peluru, tapi untungnya peluru itu habis. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Remy menyuruh Emil untuk melompat ke arahnya, tapi Emil terlalu takut. Tapi yang terjadi, lampu itu malah membuat atapnya roboh dan semua keluarga Remy jatuh bersamaan. Karena sama-sama takut, mereka semua lari keluar, menuju kapal yang mereka buat dan sudah dipersiapkan sepenuhnya. Ketika semua kaumnya sudah naik ke atas kapal, Remy tertinggal dan dia menggunakan buku yang dia ambil sebagai kapal. Tertinggal jauh, akhirnya Remy terpisah dan menuju tempat entah di mana itu. Remy tertesak dan sendirian hingga dia bermain dengan imajinasinya sendiri. Dia berbicara dengan gambar Gustav di buku tersebut. Gustav yang ada di pikirannya menyuruh Remy untuk berjalan dan melihat ke depan walaupun sendirian. Dan Remy langsung mengikuti perintah buku itu. Imajinasi itu ternyata membawa dia ke restoran Gustav, restoran paling bergengsi di Paris. Tapi yang terjadi, lampu itu imajinasi Remy selalu berkata bahwa seorang koki tidak mencuri, hingga munculnya moto Remy, jika semua orang bisa memasak, ya termasuk dirinya seekor tikus. Dia meyakinkan dirinya agar terus memasak dan tak akan pernah mencuri. Ketika mengintip dapur restoran itu, dia melihat Linguini. Dia adalah anak dari mantan kekasih Gustav. Dia diterima di restoran itu sebagai petugas bersih-bersih baru.
Hantu Gustav yang melihat Remy senang karena akhirnya dia tiba di restoran itu dan langsung menanyai Remy seberapa Remy tahu tentang restoran Gustav, dan dia langsung memberi tahu ketua baru restoran itu. Lalu staf-staf lain pun dengan mudah ia sebutkan. Ketika Remy menyebutkan Linguini hanya seorang petugas bersih-bersih yang tak bisa memasak, Gusto langsung menantang dan mengingatkan bahwa semua orang bisa memasak. Seketika itu juga Remy hanya diam dan kaget. Ketika melihat Linguini sedang memasukkan bumbu-bumbu secara acak ke dalam adonan sup di panci, Remy sangat kesal melihat hal itu. Dia meminta Gusto untuk bertindak, tapi Remy lupa jika Gusto hanya bagian dari imajinasinya saja. Terlalu kesal, ia sampai terjatuh ke meja dapur. Karena takut ketahuan, Remy berusaha untuk kabur, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hampir saja dia dipanggang, tapi bukannya berusaha untuk mencari jalan keluar lagi, Remy justru berusaha meracik bumbu-bumbu lain untuk memberikan rasa dan aroma lain pada adonan sup itu. Gustav juga semakin memberikan kepercayaan diri kepada Remy supaya melanjutkan meracik masakannya, dan ketika itu Linguini melihatnya dan berketepatan pula dengan kedatangan Skinner yang berteriak-teriak untuk meminta sup segera disajikan. Tak ingin tikus yang dilihatnya celaka, Linguini langsung menyembunyikan di balik saringan. Skinner, dia seorang koki yang sombong yang berniat menggunakan nama besar Gustav untuk membuat sebuah jenis makanan baru, versi siap saji. Ia sangat marah begitu mengetahui Linguini telah lancang memasukkan bumbu ke sup buatannya tanpa diminta. Sementara pesanan itu sudah hampir diantar ke pelanggan. Tanpa diduga, pelanggan itu menyukai rasa supnya, dan Skinner diminta untuk bertemu dengan pelayan tersebut. Menunggu Skinner kembali, Kolev mencoba sup itu, dan ternyata sup itu memang enak. Semua orang pun mengira jika Linguini yang berhasil meracik sup itu dan sangat sempurna. Skinner menduga bahwa hal itu hanya kebetulan belaka karena ia tak ingin kalau Linguini bisa memasak dan tetap akan memecatnya. Tapi Colette yang tak setuju dengan hal itu langsung berbicara. Skinner tidak bisa memecat orang yang sudah membuat pelanggan merasa senang, dan dia juga menambahkan, walau dia cuma petugas bersih-bersih, tapi semua orang itu bisa memasak. Lalu dia melihat kehadiran Remy. Skinner sangat marah karena tahu kalau jika petugas kesehatan melihat kehadiran tikus di dapurnya, restoran mereka akan ditutup. Maka ia menugaskan Linguini untuk membuang di sungai. Linguini tahu kalau Remy bukan tikus biasa, lalu dia mengajak bekerja sama dengan Remy karena keahlian memasaknya tidak akan berguna tanpa bantuan manusia. Lalu Remy pun setuju, maka mereka berdua tinggal di rumah Linguini yang sangat sempit. Tapi Remy berusaha menikmati kehidupan baru tersebut. Keesokan harinya, Linguini yang melihat Remy sudah tak ada lagi di tempat tidurnya langsung marah, ditambah lemari esnya yang berantakan. Tapi ketika melihat Remy yang membuatkan sarapannya, Linguini pun langsung diam. Di restoran, Colette membacakan berita tentang kesuksesan masakan Remy, dan para kritikus itu mengatakan jika masakan restoran Gustav telah menarik perhatian lagi. Melihat kebahagiaan temannya, Linguini mulai bingung bagaimana kalau dia akan menunjukkan kemahiran memasaknya yang sudah dikira mereka sudah sangat luar biasa itu. Setelah keanehan yang dibuat Remy, akhirnya Remy menemukan cara untuk menggerakkan tubuh dan tangan Linguini dengan menarik rambutnya. Maka ia bersembunyi di balik topi koki Linguini serta menggerakkan tubuh dan tangannya sesuai keinginan Remy. Sampai di rumah, Remy dan Linguini terus belajar dengan cara tersebut, hingga keesokan harinya mereka berdua berhasil menyajikan masakan-masakan enak. Sampai Colette membantunya karena koki canggung itu memiliki bakat sebagai seorang koki, tanpa menyadari Remy lah yang sebenarnya memiliki bakat koki. Hari itu, Skinner tanpa sengaja mengetahui bahwa Linguini adalah anak Gustav.
Gustav sendiri tidak tahu kalau dia memiliki anak. Hal itu membuat Linguini menjadi ahli waris sah dari restoran itu dan akan menghancurkan impian Skinner. Skinner meminta pengacaranya untuk mengurusi hal itu. Adegan berlanjut. Ketika pelayan menanyakan tentang menu apa yang ingin pelanggan pesan karena bosan dengan menu itu-itu saja, pelanggan ingin masakan baru dari Linguini. Berbanding terbalik dengan resep yang Coolidge buat, Linguini langsung mengambil bahan-bahan yang ditentukan dengan indera penciuman Remy. Melihat Linguini memasak di luar resep Gustav, Coolidge langsung mencegahnya, tapi Remy yang mengendalikan Linguini tidak mendengarkan dan terus memasak. Saat makanan hampir jadi dan tinggal diberi sup sesuai resep, Linguini menghalangi dan menuangkan resep buatan Remy. Lalu, saat menu disajikan, pelanggan menyukainya, hingga pesanan yang dibuat Linguini membludak. Tak suka Linguini mendapat apresiasi baik dari karyawan yang lain, Skinner jengkel dan tak sengaja melihat keberadaan tikus di topi Linguini. Tapi saat Skinner akan mempergoki keberadaan Remy, aksinya tak pernah berhasil. Skinner tak kehabisan cara siapa sosok di balik Linguini yang bisa memasak. Lalu Skinner mengajak hingga mabok, tapi Skinner gagal membuat Linguini untuk jujur siapa yang membantunya memasak. Berpindah dari Linguini, kita diperlihatkan Remy yang tak sengaja bertemu dengan saudaranya, Emil. Tak tahan dengan Emil terus makan sampah, dia menekat mencuri di gudang makanan. Gustav yang ada di imajinasinya terus mengingatkan untuk tidak mencuri, tapi Remy mengabaikannya. Remy menyuruh Emil untuk belajar memilih dan merasakan makanan, tapi tak berhasil karena menurut Emil yang penting perut kenyang, karena sejatinya mereka hanyalah seekor tikus. Sadar akan adiknya yang sudah kembali, Emil mengajaknya untuk bertemu dengan ayah mereka dan saudara lainnya. Tak bisa menolak, Remy akhirnya ikut. Adegan berlanjut. Ketika pelayan sampai bertemu di tempat saudaranya tinggal sekarang, Remy menolak untuk tinggal bersama mereka dan akan tetap dengan pendiriannya untuk terus membuat suatu hal yang baru di dunia manusia. Ayahnya yang ingin merubah ide gila Remy mengajak Remy ke sesuatu tempat. Di sana Remy melihat banyak koloni yang mati karena terkena perangkap yang dibuat manusia. Tapi Remy tetap saja menolaknya dan akan malah bercita-cita ingin merubah hukum alam yang sebenarnya. Keesokan harinya, Remy kembali ke dapur dan mendapati Linguini tertidur di dekat pelan karena dirinya telah disuruh untuk membersihkan dapur oleh Skinner semalaman. Tak ingin Linguini dimarahi oleh karyawan lain karena masih tidur, dia mengendalikan tubuh Linguini lagi dan memakainya kacamata, hingga pernyataan mengejutkan pun didengar jika Coolidge ternyata mulai menyukainya. Tak ingin Coolidge membencinya, Linguini yang mulai mengungkapkan rasa suka terhadapnya, hingga rahasia tentang Remy hampir diberitahukan kepada Coolidge. Namun Remy mencegahnya. Di tempat lain, ada Igus, seorang kritikus restoran yang sangat terkenal. Karena marah mendapat kabar tentang kemajuan restoran Gustav. Ketakutan lain pun juga dirasakan oleh Skinner yang memperoleh info jika DNA Linguini dengan Gustav ternyata cocok. Takut dengan rencananya yang ingin menguasai restoran Gustav, Skinner memberitahu tentang keberadaan tikus kepada pengacaranya, tapi pengacaranya itu tidak percaya. Setelah lama mengobrol, pengacara memutuskan untuk pergi ke lab karena dia menduga jika rambut yang diambil dari Linguini adalah rambut tikus. Seketika itu juga Skinner terdiam. Balik lagi ke Linguini dan Coolidge. Akhirnya mereka semakin dekat dan Linguini berusaha untuk menjadi semakin dekat dengan Coolidge. Remy pun merasa telah ditinggal. Hari berganti, Remy yang kembali ke dapur didatangi oleh Emil. Dia serta membawa temannya yang lain dan berniat untuk meminta makanan lagi. Dengan terpaksa, dia kembali membuka gudang makanan yang terkunci. Gustav yang berada di imajinasinya langsung menasihati Remy untuk tak mencuri makanan.
Tapi Remy tak menghiraukan itu. Bukannya menemukan kunci, dia malah menemukan dokumen tentang Linguini, si pewaris sah restoran Gusto. Melihat Skinner yang tiba-tiba masuk ke kantor Remy langsung membawa kabur dokumen itu untuk ditunjukkan kepada Linguini. Remy terus berlari menghindari kejaran Skinner sampai akhirnya dia pun berhasil. Saat Skinner kembali ke restoran, di sana sudah ada Linguini. Skinner pun langsung marah dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi Coles menentangnya dan justru menyuruh Skinner yang pergi karena pemilik resmi restoran Gusto adalah Linguini. Perubahan besar pun kini diterima Linguini. Dari keberadaannya yang sudah diterima oleh karyawan lain, rumah yang mewah, dan menjalin hubungan mesranya dengan Coles. Sampai suatu hari, dia mengadakan konferensi pers tentang kesuksesannya. Tapi jawaban yang dilontarkan kepada wartawan membuat Remy kecewa. Lalu datanglah Iko. Dia adalah untuk membuktikan sendiri. Iko datang untuk membuktikan sendiri bagaimana istimewanya menu makanan yang baru buatan koki restoran yang sudah pernah college itu. Linguini mengajak serta college untuk membuat restoran tersebut. Mereka direncanakan untuk menjamu Anto Iko. Hasil ulasan Iko akan diterbitkan di surat kabar dan nasib restoran yang sedang diulasnya akan sangat tergantung pada baik buruknya ulasannya. Balik lagi ke Linguini dan Coles, akhirnya mereka semakin dekat. Namun, pada saat-saat genting itu, Linguini bertengkar dengan Remy, sehingga dia memutuskan tidak akan membantunya menyiapkan hidangan kepada Antonio Iko. Dan untuk membalas dendam, Remy mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menghabiskan stok makan di gudang restoran. Ketika Linguini mengetahui hal ini, ia menjadi sangat marah dan mengusir tikus beserta rombongannya. Ketika saat sedang bersedih, saat itulah Skinner mendapat kesempatan dengan menangkap Remy. Saat itu mereka semua sedang bingung karena pengunjung sudah ramai dan Anto Iko sudah di depan mejanya dan menyuruh pelayan untuk segera menyajikan makanan yang terbaik untuknya. Linguini yang tidak bakat memasak menjadi kalang kabut karena ketidakadaan Remy. Dan ketika dia muncul dan hampir saja menjadi korban. Remy hampir saja menjadi korban pemukulan oleh seluruh staf koki. Linguini kemudian menyelamatkannya dengan terbuka mengatakan kalau Remy lah yang selama ini menjadi koki, penyedia hidangan-hidangan yang enak itu. Sementara dia sendiri sama sekali tidak memiliki bakat memasak. Lalu dia meminta kesediaan karyawan untuk bekerja sama dengan Remy, tapi para karyawan sangat marah dan mereka semua memutuskan untuk pergi, meninggalkan Linguini dalam kebingungan, termasuk juga Coles. Linguini menyadari kalau hidupnya sudah hancur. Dia lalu membuang topinya dan memilih mengurung diri di dalam kantor, sambil menunggu nasib buruk datang menjemputnya. Cengo sangat terharu melihat keberanian Linguini yang mengatakan bahwa anaknya adalah seorang koki yang berbakat, dan dia juga kagum melihat keberanian Remy untuk mewujudkan cita-citanya. Maka ia kemudian mengarahkan seluruh anggota tikus untuk membantu Remy untuk menyiapkan hidangan di dapur restoran. Seluruh tikus god itu kemudian bekerja sama untuk memasak hidangan dalam jumlah yang besar. Linguini yang melihat hal ini menjadi kembali bersemangat. Dia mengambil tugas menjadi pelayan restoran dan mengenakan sepatu roda agar bisa bergerak cepat mengantarkan makanan ke seluruh meja. Pada saat itulah Coles kembali karena berubah pikiran. Dia terkejut melihat puluhan tikus god memanjat meja dapur dan memasak, dan ia sangat mual karena geli. Tapi Linguini memperkenalkannya dengan Remy. Akhirnya Coles melihat kemampuan tikus memasak dan menyajikan makanan dengan menarik. Lalu Remy memutuskan untuk menghidangkan ratatouille sebagai hidangan utama kepada kritikus Iko. Itu adalah keputusan yang sangat berani, karena ratatouille adalah resep yang sangat sederhana.
Tanpa diduga, Iko sangat menyukainya, ratatouille buatan Remy. Ia teringat pada masakan ibunya ketika masih kecil dulu, dan bahkan Skinner yang secara bersembunyi yang memesan makanan yang sama juga menyukainya. Iko kemudian memaksa untuk bertemu dengan si koki, tapi Linguini dan Coles menyatakan kalau ia bisa bertemu dengan koki setelah pengunjung terakhir meninggalkan restoran, dan dia pun setuju. Pada akhirnya, Iko sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata hidangan yang sangat lezat itu dimasak oleh seekor tikus got, dan dia tidak mempercayainya. Dia pun meninggalkan restoran tanpa berkata apapun. Linguini dan kawan-kawannya sudah pasrah kalau Iko akhirnya akan memberikan kritikan yang sangat buruk tentang restoran itu. Tapi yang terjadi ternyata ia menuliskan ulasan yang sangat baik tentang makanan yang dihidangkan restoran Gustav yang telah dimasak oleh seekor koki tikus yang sangat berbakat. Linguini dan Coles dan seluruh kelompok-kelompok tikus sangat bergembira meskipun mereka harus merelakan restorannya ditutup oleh pemerintah karena dengan alasan kesehatan. Tapi Anto Iko punya rencana lain. Ia menyumbangkan hartanya untuk membangun sebuah bistro kecil. Bistro itu yang dikelola oleh Linguini sama Coles dengan Remy sebagai chefnya. Bistro itu kemudian diberi nama Ratatouille dan tikus sebagai egonya. Restoran itu unik karena di bagian atasnya disediakan juga restoran untuk para tikus. Di sanalah Jenggo dan kelompoknya duduk sambil menikmati makanan. Lalu film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.